Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Fadilah Nota akan mempresentasikan apa itu e-commerce. Yang pertama, pengertian e-commerce. E-commerce diartikan menurut beberapa ahli, yang diantaranya yaitu yang pertama, Kalakota dan Winston. Menurut mereka, pengertian e-commerce adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet dan cara transaksinya melalui transfer uang secara digital. Yang kedua, Loudon. Menurut Loudon, e-commerce merupakan suatu proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain. Dalam transaksi ini, komputer sebagai perantaranya. Yang ketiga, Sally Cashman. Menurut Sally Cashman, ini e-commerce merupakan suatu transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik seperti internet. Yang keempat, Johnny Wong. Menurut Johnny Wong, pengertian e-commerce ialah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang atau jasa melalui sistem elektronik. Selanjutnya, jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, consumer to consumer. Jenis e-commerce ini dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Misalnya, konsumen dari suatu produsen akan menjual kembali produknya ke konsumen lain. Yang kedua, business to business atau B2B. Jenis bisnis ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis, di mana keduanya saling mengenal dan mengetahui proses bisnis yang mereka lakukan. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu consumer to business. Jenis C2B ini ialah jenis bisnis antara konsumen dengan produsen. Bisnis tersebut akan dilakukan oleh konsumen kepada para produsen yang menjual produk atau jasa. Sebagai contoh, konsumen akan memberitahukan detail produk atau jasa yang diinginkan secara online kepada produsen. Yang keempat, yaitu business to consumer. Jenis e-commerce ini ialah dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Sebagai contoh, produsen menjual produk ke konsumen secara online. Selanjutnya, metode pembayaran pada e-commerce. Yang pertama, yaitu pembayaran elektronik. Pembayaran dengan metode ini menggunakan internet banking, kartu kredit atau debit, atau dengan uang digital yang sudah beredar seperti GoPay, OVO, Link Aja, Dana, dan lainnya. Yang kedua, pembayaran cash on delivery atau bisa disebut dengan COD. Transaksi pembayaran dengan metode ini dilakukan secara langsung, jadi penjual dan pembeli akan bertemu sesuai dengan kesepakatan. Setelah menerima barang, pembeli membayarkan uang secara tunai kepada pihak penjual. Selanjutnya, pembayaran melalui transfer. Pihak pembeli akan mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening penjual. Setelah membayar, barang baru akan dikirim oleh penjual melalui jasa pengiriman. Dan terakhir, yaitu manfaat e-commerce. Yang pertama, menghemat waktu, mampu meningkatkan market exposure, bisa mengurangi biaya operasional, dapat mempersingkat waktu produksi, selalu buka, manajemen persediaannya yang otomatis, dan terakhir mempermudah pembayaran karena dapat dilakukan secara online. Sekian, itulah penjelasan saya tentang e-commerce. Selanjutnya saya akan memberitahu cara pembuatan dari Google My Business terhadap UMKM. Yang pertama, yaitu menambahkan bisnis ke dalam Google. Yang pertama ini, masukkan nama bisnisnya, yaitu
Mas Eri. Nah, masukkan kategori bisnisnya dengan toko makanan. Nah, lalu klik berikutnya. Selanjutnya, apakah Anda ingin menambahkan lokasi yang dapat dikunjungi pelanggan seperti toko atau kantor? Ya. Lalu lanjut. Lalu kita tambahkan alamat sesuai dengan alamat dari UMKM yang akan kita buat. Selanjutnya kita masukkan kota, yaitu Kota Padang. Masukkan provinsi Sumatera Barat, lalu kode pos. Selanjutnya masukkan kode pos, yaitu berikutnya. Selanjutnya tidak satupun. Lanjut. Selanjutnya akan kita tambahkan Google Map-nya, itu lanjut. Apakah Anda menjadikan pemasaran atau kantor? Pada halaman ini UMKM yang ingin saya promosikan tidak ada penyediaan pengantaran atau kunjungan ke rumah pelanggan, makanya saya pilih tidak. Selanjutnya masukkan nomor kontak. Dan selanjutnya saya tidak memiliki URL atau situs. Selanjutnya baiklah, setelah diverifikasi, lalu kita mendapatkan sebuah kode dari pesan atau telepon. Selanjutnya kita masukkan kode. Setelah kode diterima, mari kita lanjutkan. Di sini kita akan menambahkan jam kerja pada UMKM yang kita tentukan. Jam kerjanya buka setiap hari. Buka dari jam 5 sore sampai jam 2 subuh. Sampai jam 2 subuh.
Setelah menambahkan jam bukanya, lalu kita klik berikutnya. Tambahkan fitur pesan. Tidak menerima pesan ini. Opsi layanan yang bisa kita jadikan yaitu makan tempat atau pulang, makan di tempat dan bawa pulang. Klik selanjutnya. Selanjutnya kita akan menambahkan deskripsi, yaitu goreng dan nasi uduk. Setelah menambahkan deskripsi, lalu kita tekan berikutnya. Selanjutnya kita akan menambahkan foto terhadap UMKM kita dengan menambahkan foto itu nih. Setelah menambahkan foto, lalu kita tampilkan berikutnya. Selanjutnya tambahkan foto hidangan. Yang kita tambahkan yaitu foto makanan dari UMKM yang akan kita tujukan tersebut. Setelah menambahkan foto hidangan kita, lalu kita tekan berikutnya. Kita bisa melewati saja ini. Lanjutkan. Nah, ini kan sudah dibuatkan. Sekian, terima kasih dengan penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.